Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Ratusan umat Nasrani di Merauke beribadah Natal dengan lancar dan aman. Ratusan polisi dan tentara amankan ibadah Natal. Harga bawang merah dan putih di Mimika melonjak. Berbagai gereja di Merauke, Papua Selatan melaksanakan ibadah Natal termasuk gereja Peniel di Jalan Ermasu. Walaupun Merauke diselimuti mendung tebal dan sesekali turun hujan gerimis, namun tidak menyurutkan semangat jemaat untuk datang beribadah. Sejak pukul 6:30 pagi, mereka sudah berdatangan ke gereja. Dalam khotbahnya, Pendeta Christine Taberima mengajak umat untuk terus berbuat baik dengan sesama dan mencintai kedamaian seperti yang dicontohkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Umat juga diimbau saling mengasihi dan berbagi karena Tuhan menyalurkan berkat kepada manusia untuk dibagikan ke warga yang membutuhkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 600 lebih aparat gabungan disiagakan mengamankan perayaan malam Natal hingga ibadah Natal di Mimika, Papua Tengah. Mereka terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, SAR, dan Dinas Perhubungan. Ratusan petugas langsung bergerak ke sejumlah gereja di Mimika untuk mengamankan perayaan Natal. Setiap gereja ada 15 hingga 30 personil yang berjaga-jaga. Mereka bertugas di ring luar dan ring dalam. Antisipasi sampai malam nanti kita sudah di-backup sebelumnya sama rekan-rekan dari TNI, dari Satpol, dari organisasi masyarakat, dari Basarnas. Kita bersama-sama mengamankan kegiatan ibadah di Kabupaten Mimika. Itu kita plot ada 15 sampai 30. Nah, pola pengamanannya yang amankan maksudnya tidak ada pengamanan khusus, hanya sesuai dengan permintaan mereka. Cuma yang jelas tadi masuk gereja, langsung gereja, dan hikmahnya ibadah, pasangan ibadah di gereja tersebut. Polisi mengimbau warga merayakan Natal dengan keluarga secara aman dan damai, serta melaporkan setiap kejadian mencurigakan ke kantor polisi terdekat. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polres Jayapura Kota menyiagakan 300 personil menjaga ibadah malam Natal dan ibadah Natal. Ada 45 gereja yang dijaga oleh polisi selama ibadah berlangsung. Waktu ibadah juga berbeda-beda, sehingga petugas ditempatkan di bagian luar gereja dan di bagian dalam gereja atau pengamanan tertutup. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Makbon mengatakan, selain menjaga gereja, polisi juga rutin berpatroli, mengantisipasi gangguan Kamtipmas lainnya. Kita menyiapkan kurang lebih ada 300 personil kita yang tergelar di 45 tempat ibadah. Dan tentunya kita juga melibatkan tokoh-tokoh dari pemuda gereja dan juga remaja masjid yang ada di sekitaran gereja. Ini juga kita libatkan karena kita sudah berkomunikasi juga dengan MUI dan juga dari gereja setempat untuk bisa juga masjid setempat yang bisa membantu pengamanan di gereja sekitaran masjid tersebut. Warga diimbau membantu polisi dalam menjaga Kamtipmas di Kota Jayapura, sehingga perayaan ibadah Natal berlangsung lancar dan aman. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Tindakan anarkistis yang sering terjadi di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata
menjadi perhatian sejumlah tokoh agama di Merauke, Papua Selatan. Pastor John Kandam sebagai Sekretaris Uskup Agung Merauke meminta semua orang agar hidup damai di tanah Papua. Berhubung dengan suasana di wilayah Papua dan dengan adanya kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh KKB berhubung dengan ide yang dimiliki ataupun diharapkan semoga di Natal ini kekerasan dan pertengkaran itu dihentikan. Dari Merauke, Papua Selatan, sebagai pastor asli Papua Selatan ini, saya menghimbau dan mengharapkan agar kekerasan itu segera dihentikan karena tidak menguntungkan baik kami di Papua maupun di seluruh dunia. Sehingga saya menghimbau agar itu dihentikan segera. Sementara itu, situasi di perbatasan Indonesia Papua Nugini masih aman saat Natal dan menjelang Tahun Baru. Kendati demikian, aparat keamanan tetap siaga mengantisipasi adanya teror kelompok kriminal bersenjata di momen Natal. Tentunya itulah gunanya kita bekerja sama dan bersinergi dengan stakeholder terkait. Kami juga tentunya tidak melupakan sasaran-sasaran seperti tempat keramaian, seperti yang tadi disampaikan pada saat amanat, bukan hanya tempat ibadah, namun juga tempat rekreasi. Seperti kita ketahui, tempat perbatasan pun juga seringkali digunakan untuk tempat rekreasi. Dan di sana juga kami berkomunikasi dengan Satgas untuk mengantisipasi munculnya potensi-potensi gangguan ya, yang dapat mengganggu kondusivitas daripada perayaan Natal dan Tahun Baru, seperti masuknya barang-barang ilegal dan berbagai tindak pidana lainnya. Polisi juga meminta warga membantu dengan cara melapor jika menemukan hal mencurigakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.